Halo semuanya teman-teman yang bakal nonton video kita pada hari ini dan juga Ibu Repsi. Halo Ibu. Ibu. Halo Guru Mafel PKN kita yang sangat baik hati dan tidak sombong, rajin menabung ya. Jadi di video ini itu kita bakal membahas tentang regulasi pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Nah, kita lupa perkenalan. Jadi kita dari kelompok 1. Tema kita yaitu kelompok 1 itu apa? Apa temanya? Kita mau bikin judul. Ya, judul kelompok kita itu adalah Sigma. Apa itu Sigma nih? Sigma adalah siswa gemakan wawasan. Jadi ini semoga podcast itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Menambah wawasan kalian semua yang bakal menonton video ini. Amin. Aminin dulu aja. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok PPKN Project D. Di sini kita bakal membahas suatu pemenuhan hak dan kewajiban khususnya buat siswa ya. Sebelumnya kita bakal perkenalan dulu ke anggota kelompok kita, mulai dari Atta. Ya, perkenalkan aku Atta Rifa. Hai, kenalin aku Vino. Ya, aku perkenalin nama aku Abdulatif Rahman, biasa dipanggil Fatur. Aku kelas 10 aja harus 1. Cakep banget deh. Jauh kenalkan Siap, nama Kak. aku Cika Nabila Nisa dari absen 19. Perkenalkan aku adiknya Siti Fauzia Kesumran dari absen 2. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anindra. Ya. Yeay. Salam kenal yang baru kenal, yang udah kenal kita makin kenal lagi ya, makasih. Oke. Jadi kita bakal mulai bahas ya. Jadi kan kita di sini bakal membahas kewajiban sama hak kita sebagai siswa gitu ya, pemenuhannya gitu ya. Terus kayak yang udah kita sepakati bersama, kayak hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu regulasi pemerintah yaitu di mana kita itu wajib belajar 12 tahun. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kayak gimana sih pendapat kalian sama regulasi itu sebelum kita masuk ke topik. Mulai dari Anita. Wow, oh my god, itu pertanyaan sangat berbobot sekali ya. Menurut aku sendiri, dari regulasi itu kan kayak kita tuh ada regulasi tersendiri yang mengatur tentang pendidikan atau sistem pendidikan Indonesia. Sebenarnya ya, seharusnya dari regulasi itu tuh bisa diterapkan secara menyeluruh dari seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia. Tapi mungkin kenyataannya kayaknya masih belum menyeluruh gitu ya. Terus kayaknya emang belum benar-benar bisa diterapin secara efektif juga gitu di seluruh wilayah Indonesia. Oke, lanjut ke Adindra. Kalau menurut aku sih ya hampir sama kayak Adin ya. Nah terus ya kan Indonesia itu negara yang apa ya, dasar negara yang ideal. Jadi hukum-hukumnya juga harus ideal. Nah tapi ya apa sih aksi nyatanya tuh masih kayak kurang memenuhi standar idealnya Indonesia gitu. Jadi ya masih ya lihat aja gitu dari ujung-ujungnya masih pinggiran gitu kan kayak masih waduh gimana nih masih kurang 12 tahun gitu atau enggak masih kalau nyampe 12 tahun pun pasti kayak kurang apa sih kualitasnya aduh Iya. gitu kan. Nah ya udah mungkin gitu aja, silakan ke kita gitu ya. Kita. Kalau aku Yes. ya, jadi menurut aku kan Indonesia tuh maksudnya bukan belum negara maju kan, dia tuh masih negara ya berkembang doang gitu. Jadi mungkin salah satu upaya dari pemerintah untuk Indonesia tuh bisa jadi negara maju itu ya regulasi dari wajib belajar 12 tahun itu. Regulasinya mah emang udah bagus gitu, oh ya udah sesuai sama tujuan awalnya, tapi di aksi di pemerintahnya tuh masih kurang gitu. Maksudnya kan masih ada ya apa ya yang kata Adi tadi yang di ujung-ujungnya di pinggir-pinggir tuh masih belum rata gitu. Jadi regulasi udah bagus tapi ya peran pemerintahnya itu masih kurang. Vino. Sebelum ke aku gimana kalau kita tanya hostnya dulu? Pendapat kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri tentang regulasi wajib belajar 12 tahun itu ya menurut aku kayak yang Cika bilang tadi kan Indonesia itu termasuk negara berkembang. Dimana menurut aku ini udah ada hasilnya loh sebenarnya regulasi ini ya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, Indonesia itu berhasil bangkit dari negara yang asalnya berkembang doang. Mereka udah bisa jadi upper country gitu. Dimana mereka itu ekonominya udah lebih berkembang kan. Berarti itu tuh menunjukkan bahwa Indonesia tuh udah banyak siswa-siswanya yang terpelajar sehingga negara itu lebih bisa maju dari dia. Kita doain 2045 Indonesia jadi negara maju ya. Oke, kalau menurut aku sendiri terkait wajib belajar 12 tahun ini sebenarnya bagus. Cuman kayak tadi kata Adin tadi sama Adin, ada beberapa daerah yang memang belum terdevelop dengan baik gitu pendidikannya. Jadi
susah untuk menerapkan regulasi ini ke seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia negara berkembang seperti kata Cika tadi, dan salah satu tantangan terberat lainnya adalah Indonesia itu negara kepulauan, sehingga akan semakin sulit bagi pemerintah untuk meratakan pendidikan itu sendiri ke seluruh daerah. Bahkan ada daerah yang terpencil seperti di kepulauan atau nggak di pinggiran-pinggiran kota yang belum mendapat pendidikan secara maksimal. Paling itu sih. Terakhir apa? Cika. Aku sendiri dari semua ini teman-teman aku ini ya sebenarnya pemerintah itu konsepnya udah bagus gitu ya, bagus banget gitu. Tapi kalau eksekusinya itu masih belum maksimal gitu. Hanya beberapa yang dapat maksimal, tapi nggak semua wilayah itu dapat eksekusi yang maksimal gitu. Ya bener banget tuh, kayak contohnya aja kayak Jakarta ya Toh ya. Iya, Jakarta itu pendidikannya udah bagus banget, tapi sementara kalau kita lihat di daerah-daerah yang kayak contoh Jawa Timur bagian pinggir banget itu ada yang banyak yang belum dapat kayak SMP atau SMA-nya bahkan belum ada gitu ya. Pesisir gitu ya. Iya. Jakarta yang di Kepulauan Seribu aja belum tentu. Menarik. Bener banget. Ya, terus apa? Jadi aku udah mendengar dari kalian semua pendapat kita masing-masing gitu ya. Iya sih benar, kalau misalnya mendengar pendapat kalian tuh pasti kan akses pendidikan itu belum tentu merata ya. Apalagi Indonesia tuh bukan negara kecil, bukan yang ukurannya cuma segede satu kota. Jadi pasti kan pemerintahnya bakalan bingung banget dong kalau pengen meratain pendidikannya. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke topiknya kali ya. Di sini kita udah ada beberapa pertanyaan yang disediakan dalam kartu. Ya kita akan buka kartu, bukan buka rahasia ya. Yes. Jadi kita bisa langsung buka aja nggak sih ini? Buka aja ya, kita penasaran banget ini isi kartunya. Satu. Ini kartu yang pertama ya guys. Bawa Mau dua. Salah satu. Oke. Apa tuh? Oke, pertanyaannya apa regulasi wajib belajar 12 tahun? Ini kan tadi kita udah ngebahas nih tentang pendapat kita masing-masing dari regulasi yang dikasih sama pemerintah. Tapi sebenarnya regulasi apa sih yang mengatur tentang wajib belajar 12 tahun itu? Regulasi. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku sendiri, pemerintah itu kan ya udah pasti dapat punya kewajiban dalam mendidik para warga negaranya gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh udah diatur dari sejak kita merdeka gitu. Ada di Undang-Undang Dasar pasal 31 di mana itu tuh dia tuh membahas bahwa pemerintah sebenarnya tuh wajib memenuhi semua pendidikan warganya tanpa diskriminasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian masih ngelihat pendidikannya dibeda-bedakan, misalnya cuma gara-gara dia faktor ekonomi atau status sosial, sebenarnya itu tuh bisa dihukum karena dia udah ada regulasinya kan. Dan dia kalau misalnya ada pelanggarannya juga pasti ada sanksi gitu. Dari aku sih kayak gitu. Kalau Ya, dia terus itu juga kan di apa pembukaan UUD 1945 di alinea keempat itu kan ada tujuan atau cita-cita ya. Ya, Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Jadi kalau misalnya pembukaan dulu kan itu dia benar-benar menggambarkan tujuan nasional ya. Salah satu poin. Kalau misalnya tujuan nasionalnya nggak tercapai terus apa dicapai? Buat apa dicapai? jadi sebenarnya aku ya gimana ya, untuk pemerintah sekarang sih alhamdulillahnya bagus gitu ya. Memang sih belum semaksimal itu dalam pendidikannya, cuman menurut aku udah sih. Pemerintah yang mana? Oh iya, udah ganti ya. Iya benar-benar. Kalau yang sebelumnya ya gitu semua. Ya kan ya gitu ya gitu ya. Baru nih. Kan udah baru berapa hari? Berapa hari sih? Iya. 16 kurang 20. Kayak iya cuma baru berapa hari tapi Baru menurut aku 25 hari coy. Tapi banyak gebrakan banyak keberatan baru, salah satunya di pendidikan. Iya lanjut ke topik regulasi yang lain. Oke, kita lanjut kartu kedua. Bentar, ada yang mau Ada yang mau disampaikan lagi mengemukakan nggak? pendapatnya Ya, lagi nggak? Paling kalau aku sih mau masuk tentang Undang-Undang Nomor 20 itu sih yang tahun 2003 kan di situ itu sempat dijelasin tentang warga negara dari usia 8 sampai 16 tahun itu diwajibkan untuk belajar. Dan itu mereka itu wajib mengenyam pendidikan dasar yang sedangkan pendidikan dasar itu belum merata di Indonesia gitu loh. Itu yang sebenarnya disayangin. Apalagi di undang-undang itu juga ditegasin kalau yang wajib membiayai pendidikan tersebut adalah pemerintah. Jadi saya masih agak kecewa sama pemerintah yang sebelumnya. Saya harap yang terbaik buat pemerintah yang sekarang sih. Amin amin. Amin. Gimana atas sama kita ada pendapat Ya, lain? aku malah mau nanya Vino tadi itu 8 sampai 16 kan? Iya. Jujur Berarti kok cuma tadi. 9 tahun. Kalau dari yang sumber saya begitu. Nggak tahu. Jadi ini tuh baru 9 atau 12 tahun? 8
Tapi jujur kalau menurut aku sendiri ya, ini pandangan aku sendiri ya, bukan berdasarkan regulasinya. Kalau pendidikan itu sebenarnya itu wajib dilakukan sejak dari awal gitu, sejak dini, dari umur 3 tahun bahkan sudah, menurut saya sendiri sudah wajib gitu loh untuk dilakukan. Karena kan emang makhluk hidup, apalagi manusia ya, kita itu sebagai manusia itu ada tahapan-tahapan kehidupannya, dimana yang pertama itu ada preparatory stage, yang mana kita itu bisa niru dan melakukan apa yang dilakukan orang lain gitu loh. Dan itu tahapannya nggak berhenti di situ aja, masih ada tahapan-tahapan lainnya yang mana kalau kita tidak dibimbing di tahapan ini, gimana kita mau lanjut ke tahapan selanjutnya gitu. Bisa jadi malah jadi kacau gitu pikiran kita, kayak orang yang nganggap Garut itu ada di Eropa. Kacau. Bener banget. Ada yang ditanya 1 tambah 1 sama dengan 5 ya. Coba aku bagi 5. 27 bagi 3 berapa? 10. Nah jadi ya gitu sih kalau menurut aku regulasi ini juga ya. Jadi kayak pemerintah tuh ya pasti mereka bikin regulasi ini juga ya. Terus kayak pahlawan-pahlawan revolusioner kita di zaman dulu itu, kenapa mereka sampai bikin undang-undang dasar yang isinya itu ada pendidikan ya? Karena kan pembukanya itu udah ada tujuan nasional, di mana tujuan nasionalnya itu salah satunya itu mencerdaskan bangsa. Jadi kita udah nggak usah pertanyakan lagi sih maksudnya kayak tujuan buat apa regulasi ini dibuat gitu. Jadi aku sangat geram sama orang-orang yang kayak masih menyepelekan pendidikan dan lebih mengutamakan hal-hal lain gitu ya. Sebenarnya karena menurut aku pendidikan itu penting banget, nggak bisa juga. Kita ambil aja contoh kayak di daerah Sumatera atau Kalimantan mungkin ya. Itu kan anak-anak di sana itu banyak yang orang tuanya lebih memilih anak-anak untuk dipekerjakan daripada diberi pendidikan. Dan hal itu sendiri dapat mengarah ke dampak-dampak yang lebih parah gitu berikutnya, dan itu bisa masuk malah kategori eksploitasi anak jadi guys. Dan itu bahaya banget sih Itu kalau pelanggaran hak ya. Ya, bahkan jangan jauh-jauh ke luar pulau, bahkan di pulau kita sendiri, di provinsi kita sendiri, di Jawa Barat tuh masih banyak yang kayak gitu masih banyak adanya kasus-kasus kayak gitu, di mana sebenarnya anak-anak segede kita dan seumur kita tuh seharusnya tuh bisa mengenyam pendidikan dengan layak gitu, tapi ini tuh kebalikannya, justru mereka malah dipekerjakan gitu. Dan regulasi itu pada intinya itu merupakan kewajiban pemerintah juga ya, jadi buat memenuhi pendidikan para warga negaranya. Dan juga itu sebenarnya hak kita, walaupun ada sekolah swasta, negara kita udah menyediakan akses pendidikan yang gratis malah ya. Dari pemerintah sebelumnya sampai sekarang juga alhamdulillah gitu udah banyak bantuan dari untuk bidang pendidikan. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke. Dari topik kedua. Ini pertanyaan seru banget. Mengapa ada anak yang tidak atau belum mampu belajar 12 tahun? Oke. Ini udah dibahas sih tadi ya sedikit sebenarnya. Di sini Ini tuh topik itu nyambung-nyambung ya. Jadi kita bakal bahas lebih lengkap lagi ya tentang pertanyaan ini. gimana Ata pendapatnya? Ada dari apa ya? Ada dari maaf aku masih belum nyiapin pertanyaan. Aduh. tadi kan kenapa belum tadi kerja anak. Iya, Eksploitasi. benar. Kan kerjaan anak tuh ada yang dari ortunya yang tidak yang meremehkan pendidikan, sama ada yang satu lagi tuh karena kurang duit gitu, karena kurang mampu. Jadi ya iya kurang duit ya kan benar. Kurang halus sih. Kebanyakan gara-gara kurang uang sih emang Iya. sosialnya. Nah, salah satu contohnya tuh yaitu adanya faktor ekonomi sendiri. Dari beberapa yang aku lihat gitu ya, kayak kita tuh sering banget gitu lihat di jalanan kalau misalnya kita lagi berhenti di lampu merah, dia sekali ya kayak ada anak kecil yang ngamen dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya tuh mereka tuh maksudnya ke pekerjaan anak juga gitu kan, dan seharusnya seumur mereka tuh harus dapat pendidikan yang layak juga, dan kayak kita juga tuh gak tahu gitu ngeliat mereka tuh kan cuma kayak lagi di jalanan kayak gitu doang, dan kita gak tahu mereka tuh dapat pendidikan yang layak, terus mereka putus sekolah atau enggak, itu kan jadi salah satu hal yang benar-benar harus diperhatiin juga gitu sama pemerintah. Karena menurut aku mau siapapun itu, mau dari latar belakang manapun, tetap harus dapat berhak dapat pendidikan yang memang layak juga gitu. Jujur aku penasaran sih. Nah, aku mau nanya nih, kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini itu makin banyak anak-anak yang sering kelihatan jualan atau bahkan ngamen gitu? Ya benar Iya, benar. Nah. Kalau pendapat aku sendiri sih ya, aku mungkin ngerti sih pola pikir anak-anak itu. Mereka pasti mikir kan kalau misalnya mereka harus menempuh pendidikan dulu, mereka tuh harus tahan 9-12 tahun gitu. Sebelum mereka nantinya bakal bisa kerja dan nyari uang buat orang tuanya. Mungkin ya sebenarnya aku agak simpati juga sih, karena buat orang-orang yang kayak gitu aku ngerti banget. Mungkin mereka kondisi ekonominya itu sangat kurang. Bukan karena nggak mampu untuk sekolah, cuma mereka pasti mikir makan buat besok itu apa. Kalau mereka
Jadi sebenarnya faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi di mana pemerataan pendidikan ini juga sih gitu. Sama aku juga ada sekolah tuh, ada wilayah yang gak ada sekolahnya gitu, kayak kalau mau sekolah tuh jauh pisan 2 kilo gitu, mengarungi sungai, mengarungi lautan, atau mengarungi laut gitu ya. Mendaki Mengarungi gunung gitu ya. lebah Iya, gitu ya. kayak kamu yang dulu yang mama mau sekolah. Siapa tahu emang itu tuh beneran gitu ya, siapa tahu. Kayak di film apa sih dokter kan? Iya. Ya kayak mana? Jauh banget gitu. Jauh banget itu, bahkan sampai ngelewatin buaya. Udah mah jauh, susah akses ke situ. Kayak yang itu yang tadi aku bilang di Kepulauan Seribu kan, itu ada anak yang di satu pulau. Di pulau itu ada SD, tapi SMP SMA nggak ada. Jadi dia tuh harus ke pulau utama kayak si Jakartanya baru bisa SMP SMA. Nah mereka teh daripada nyebrang pulau gitu kan mending kerja kan gitu. Jadi mikirnya gitu. Terus ya buat yang akses juga sulit gitu kan, kayak bahan bakar ngapain ya gitu. PR pemerintah lagi sih. Ya, jadi mungkin pemerintah bisa lah ya kayak bangun sekolah kecil-kecilan. Ya pemerintah Kecil-kecil. pusat dan daerah. Kan Saya pelan-pelan tolongin bertahap. anak-anak yang lain. Ya tapi meskipun sekolahnya kecil-kecilan, tapi memang benar-benar harus bisa memfasilitasi siswa-siswinya juga gitu. Dan sejujurnya aku tuh kagum banget loh. Kalau misalnya kalian perhatiin sebenarnya buat anak-anak yang sekolah di wilayah yang sebenarnya akses akses pendidikannya tuh kurang, mereka tuh malah semangat banget Iya, belajar. benar-benar. Beda sama di pusat kota kayak kita. Iya. masih banyak kok, aku jujur aja ini mah. Masih banyak kalau misalnya di siswa-siswa di pusat kota gitu ya, mereka tuh lebih mikirin kesenangan mereka sendiri daripada belajar. Kalau misalnya aku suka kagum kalau tiba-tiba lihat ada anak misalnya ya, contoh ya cuma dari misalnya dari Papua gitu, tiba-tiba menang OSN terus mereka keluar lagi gitu, ujung-ujungnya sukses, bukan bisa membahagiai keluarga mereka gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya untuk mereka itu sebenarnya akses pendidikan itu kan bukan tantangan untuk mereka. Cuman mereka tuh tetap berhak dapat yang lebih bagus. Mungkin kalau dapat yang lebih bagus, mereka tuh bisa berkontribusi buat bangsa gitu, memajukan negara kita. Ya kayak seperti yang kita ketahui gitu ya, kayak Indonesia tuh punya banyak banget generasi emas bangsa yang emang berpotensi gitu ya. Dan itu tuh seharusnya tuh apa ya, bangsa Indonesia itu bisa memfasilitasinya gitu dan bisa lebih mengembangkan lagi gitu. Kalau Dan nggak harus memanfaatkan kita ini yang nantinya bakal jadi penerus bangsa ini. betul banget. Siri asal. Siri Siri asal. asal, ya, Oh, iya, itu. Siri Wawangi. Siri wangi. Kita lanjutin ya. Oke. Selanjutnya bentar, apa yang nanti? Oke, silakan pos. Pos main. Bacain. Apa tuh? Apa nih? Apa ya? Apa ini? Apa ya? Kasih tahu dulu. Ini nyambung sama sebelumnya sih. Pertanyaan itu, memangnya pendidikan di Indonesia nggak merata? Emangnya pakai Simak baik-baik. Nanya. Pakai nanya. Jadi gini ya. Berapa sih luasnya gitu? Aku nggak tahu. Berarti berapa pulau? Sebenarnya kalau dalam meternya itu kita juga nggak tahu pasti. Cuman aku tahu Indonesia tuh seluas itu ya. Cuman kalau yang bukan aku analisis sih, yang aku tahu ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, biasanya pusat pengembangan itu sekarang tuh lebih berpusatnya di Pulau Jawa. Iya. Menurut aku ya. Jadi karena kayak kasihan aja gitu kalau yang di pulau lain mereka tuh jadi kurang pemerataan gitu kan, khususnya dalam bidang pendidikan juga. Makanya kayak yang kita sebutin tadi, kalau di wilayah-wilayah kayak Kepulauan Sunda kecil, kalau nggak kayak di Sulawesi atau enggak di Kalimantan Utara gitu ya, kalau nggak di Papua juga yang kayak gitu, mereka tuh pasti lebih susah. Jadi sebenarnya aku tuh agak setuju dengan dengan pemindahan ibu kota gitu. Kan mau dipindahin ke IKN ya bentar lagi. Itu sebenarnya menurut aku tuh positif banget buat bidang pendidikan gitu, karena kan pasti pusat pengembangan jadi agak terfokus ke sana kan, jadi bukan cuma di daerah Jawa dan sekitarnya gitu. Menurut aku sih gitu. Kalau kalian gimana? Merata nggak pendidikan di Indonesia? Jujur nih ya. Jujur Jujur ya. Pendidikan di Indonesia itu menurut aku sendiri belum merata, dan kalaupun di Pulau Jawa memang sudah dipusatkan, itu pun pendidikannya itu masih belum sama semua gitu loh. Jadi misal ada satu sekolah yang menggunakan kurtila, sementara satu sekolah lainnya menggunakan kurmer gitu. Dan hal ini sendiri memicu perbedaan perbedaan pandangan gitu, perbedaan wawasan dari masing-masing anaknya.
Jadi misal yang pakai kurmer dia lebih paham akan kreativitas dan lain sebagainya, sementara yang pakai kurtilas dia lebih ke arah akademik, pendalaman begitu-gitu gitu. Dan ini bisa memicu hal yang buruk gitu ke depannya, karena kan kalau perbeda-bedaan ini bakal disatuin, otomatis harus punya satu pikiran dulu yang sama gitu, kayak satu tujuan yang sama. Kalau mereka aja udah beda-beda dari awal, gimana mau bersatu di akhir? Bener banget. Nah, terus juga terkait pemindahan ibu kota ya. Nah, itu pemindahan ibu kota itu sebenarnya itu tujuannya itu sebenarnya, kalau tujuan pastinya aku nggak tahu, tapi kalau buat pendidikan saya rasa nggak akan terlalu ngefek, karena alasan pendidikan dipusatkan di Pulau Jawa adalah karena populasi di Pulau Jawa itu paling banyak, sehingga kemungkinan anak-anak jumlahnya paling banyak ya di Pulau Jawa gitu. Apalagi kan kebanyakan prestasi munculnya di Pulau Jawa, tapi bukan berarti prestasi di pulau lainnya nggak harus diperhatikan. Itu juga menurut saya penting. Dan mengapa saya menganggap hal ini penting? Karena ya kayak tadi yang kata Fatur tadi, pendidikan di contohnya Aceh, Kalimantan, Sulawesi itu masih kurang merata gitu loh. Iya sih, kurang merata banget. Sama itu sih paling kalau menurut saya, salah satu tanggapan saya yang terakhir ya, kalau mau bikin sekolah jangan dipusatin di satu pulau aja gitu. Kalau mau bikin yang kecil, bikin kecil nggak apa-apa, tapi di semuanya biar berkembangnya itu barengan gitu, nggak satu persatu. Nah, itu sebenarnya PR buat pemerintah daerahnya juga sih. Iya. Kan mungkin pemerintah daerah tuh udah ngasih, oh ya bikin sekolah, mungkin pemerintah daerahnya agak gimana gitu. Iya, iya bener. Tapi Tapi- yang desentralisasi, jadi Iya. per wilayah ada itunya. Iya, apanya? benar. Jadi tersebar gitu ya, rata ya. Iya. Aku mau nanggepin yang Vino sedikit tadi. Jadi kan tadi tuh kayak bilang kalau misalnya ibu kota tuh gak terlalu ngefek, pendapat aku tuh itu ngefek banget, Vin. Karena kalau misalnya dipindahin pusat ekonomi kan bakal di situ ya, industri yang gitu. Itu tuh bakal memicu kayak pemindahan populasi gitu menurut aku. Jadi di pendidikan itu bakal ngefek banget. Walaupun sebenarnya kalau misalnya banyaknya fasilitasnya nanti bakal lebihnya di Pulau Kalimantan, tapi kita berharap aja semoga kalau fasilitas pendidikan tersebar di seluruh Indonesia. wilayah Indonesia gitu. Amin. Kita lanjut. Bentar guys. Selanjutnya aku pengen nanya gitu loh, kayak sebenarnya tuh menurut kalian kenapa banyak, ini sebenarnya nggak nyambung sih sama pertanyaan ketiga, cuma kayak aku kepikiran gitu aja ya. Kayak sebenarnya faktor apa aja sih yang menurut kalian bisa memengaruhi gitu, kayak kenapa selain yang aku bilang tadi bahwa ekonomi itu bisa mempengaruhi anak mau sekolah atau enggak, menurut kalian apa lagi tuh? Faktor-faktor Ada yang lain. bisa mau ngomong Iya. atau Faktor-faktor lain gitu. Sikat apa? Faktor-faktor lain gitu. Bantai tak? Bantai. Aduh, faktor yang mempengaruhi apa tadi? yang memengaruhi kayak kenapa ada anak yang belum mau sekolah 12 tahun atau nggak bisa? Belum mau atau belum bisa? Yes. Iya. Ya, faktor ekonomi udah tadi ya. Terus mungkin bisa dari pola pikir orang tuanya sendiri. Bener banget. Orang tuanya mikir apa? Kan sebenarnya anak itu dia tuh masih belum berani ngambil keputusan. Nah, waktu dia masih kecil tuh pasti dia tuh diatur lah sama orang tuanya gitu. Nah, mungkin ya pernah dengar lah ini mah beberapa kasus misalnya ada beberapa orang tua yang dia tuh nyambung sih sama yang kalian awal tadi, kayak buat apa sekolah, mending bantu bapak kerja, lanjutin aja nanti kan kamu jadi nelayan bisa lebih, Oh jadinya kayak misalnya nelayan gitu ya. kayak kebiasaan gitu ya jadinya. Kayak adat istiadat. Iya. Jadi turun menurun gitu loh ininya, jobnya. Ngobrol sama guys, jangan gitu ya. Gila Ya, Cika. aku mau nambahin dikit juga, kayak di Indonesia tuh masih ada adat yang agak kolot gitu ya. Jadi kayak ada pandangan bahwa anak perempuan mah udahlah nggak usah sekolah gitu. Iya benar. Bukan nggak usah sekolah tinggi, tapi nggak usah sekolah aja di masa kalian gitu. Jadi kayak emang ya udah anak perempuan mah udah di dapur aja. Jadi emang gimana ya, orang tua itu emang nyuruh anak perempuan tuh udah nggak usah sekolah. Jadi mereka ya lebih banyak membantu-bantu di rumah lah. Jadi kayak udah belajar tuh udahlah belajar beres-beres aja, ngapain sekolah gitu. Iya. Kalau ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga ngapain gitu. Jadi mungkin Ya, silakan deh. Jadi mungkin kalau kita kan ya dari yang Ata bilang sama yang Cika bilang tuh itu tuh sebenarnya salah satu pengaruh dari faktor sosial Iya. juga, dari faktor lingkungan. Nah, faktor sosial. Gitu. Jadi Karena sejujurnya aja ya, ini sebenarnya ada agak out of topic dari topik kita dalam pendidikan. Tapi menurut aku sendiri tuh faktor lingkungan tuh benar-benar mempengaruhi gimana cara kita berteman. Ya agak
Ya. Benar banget. Iya. Karena sebenarnya gimana kita ada di lingkungan itu, kita bakal terbawa sama lingkungan itu gitu. Jadi kalau misalkan sama kayak anak bilang tadi, rata-rata tuh kayak mindset orang tua ini kayak bilang, udahlah, gak penting gitu, pendidikan buat apa gitu. Terus yang tadi kita bilang juga kayak adanya tradisi-tradisi kolot yang masih dibawa sampai sekarang, dan itu tuh tidak dipungkiri, benar-benar masih ada sampai sekarang gitu. Dan itu tuh masuk, menurut apa ya, itu masuk ke budaya patriarki juga gak sih? Iya. Karena kayak itu tuh gak ada kesetaraan gender yang dimana wanita juga, perempuan juga tuh butuh dan berhak buat mengenyam pendidikan tinggi gitu. Ya. Itu adalah pikiran brain rot yang nggak boleh ditiru ya guys. Tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru ya. Mama, bapak, please anaknya sekolahin gitu ya. Ya penting loh itu. Ya. Penting banget. Nah, gitu. Boleh kita next Tegasin. selanjutnya. Yang buka yang lain dong. Oh iya. Udah kebuka Di juga. sini atau Belum kagok? aku baca. Ah kagok lah. Sini, Kino, baca dah. Wes. Gini. Mengapa kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata? Berarti ini kualitas. Kualitasnya ya. Nah ini nih. Ini nih. Menarik ini. Ya, pertama sekolahnya. Sigap. Gurunya nggak sih? Nah, ya Oke. SDM ya. Yang sumber daya manusia. Ya sumber daya manusia. Soalnya guru-guru teh ya. Coba bahas. Kadang di satu sekolah teh apa sih yang kayak kurang guru itu loh. Ya, Ya, kurang tenaga kerjanya ya. Sebenarnya iya sih, faktor utamanya kan pasti tenaga pendidiknya ya. Pasti setiap sekolah tuh berbeda-beda. Kayak contohnya sekolah kita juga sebenarnya termasuk yang bagus banget. Walaupun iya Bagus banget. bagus banget. Dipandang bagus. Bagus. Masuknya Dan bagus. Faktanya memang begitu. Soalnya kalau misalnya nggak bagus, kayaknya gurunya nggak mungkin masuk gitu kan. Kayak menurut aku kayak SMA 3 bagus banget sih. Nah cuman aku tuh menyayangkan banget karena aku kan sebenarnya bukan ya kayak teman-teman aku tuh bukan yang berada di daerah SMA 3 gitu kan. Maksudnya teman-teman SMP aku ya. Jadi meratanya tuh di SMP yang agak jauh dari sini. SMA yang agak jauh dari sini. Jadi terus mereka tuh cerita. Jadi kayak kita pernah diskusi lah tentang pelajaran. Terus aku tuh ngerasa kalau misalnya kok SMA 3 kayak belajarnya cepet banget gitu. Jadinya kayak beda banget kan wawasannya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kenapa di Indonesia tuh bisa ada ketimpangan kayak gini gitu kualitasnya. Ada yang bagus banget, tapi ada yang B aja gitu. Itu pun malah di Bandung gitu. Padahal kan Iya, Bandung iya, tuh kayak kota yang besar gitu ya, apalagi di pesisir gitu. Kayak nah sekarang aku pengen nanya sih kayak menurut pendapat kalian gimana gitu? Kalau menurut aku bukan salah SDM sih, tapi mungkin salah budaya sama regulasi dari sekolahnya itu sendiri. Jadi kadang mungkin kenapa SMA 3 bagus ya, mungkin karena emang budaya sama regulasi juga bagus. Jadi guru-guru tuh didik, ya mungkin nih ngajarin biar cepet-cepet apalah segala macam. Jadi ya kita juga kan jadi ke bawah gitu. Mungkin kalau sekolah-sekolah itu nggak kayak gitu, regulasinya nggak kayak gitu, budaya. Jadi ya mereka agak di bawah SMA 3 gitu. Terus aku juga menyampaikan terkait faktor lainnya kenapa tenaga pendidik itu nggak banyak. Itu salah satu alasannya karena kurang motivasi mereka itu. Karena menurut aku sendiri ya, tenaga pendidik di Indonesia itu masih kurang dihargai gitu. Jadi benar-benar. masih banyak contohnya guru honorer gitu ya, yang gajinya cuma paling ratusan ribu mungkin. Dan itu aku yakin nggak akan cukup buat kehidupan sehari-harinya. Terus apalagi juga guru-guru itu kayak dibikin kasta gitu loh. Ada yang masih awam, ada yang honorer, ada yang PNS, dan masih ada lagi yang di atasnya gitu. Dan itu justru bikin orang-orang minder buat masuk jadi tenaga pendidik. Jadi merekanya malas gitu mau jadi tenaga pendidik aja. Kalau merekanya aja udah malas gitu, gimana siswanya? Iya. Jadi kayak kalian di sini yang mau jadi guru gak? Benar. Gini. Aku aja pernah dengar kata Ini guru. bukti nyata guys dari kita 1 2 3 4 5 6 cuma Cuma ada satu. satu yang mau jadi guru. Kurang gitu ya. Gitu. Jadi kayak gedean buka bengkel daripada jadi guru gitu ya. Mendingan jadi Aku pernah dengar. Katanya kalau guru itu jangan dari panggilan gaji, tapi Panggilan panggilan hati. hati. Ya. Pahlawan tanpa makanya jasa. makanya cari yang Makasih Bapak dan Ibu guru ya Iya. telah mengajar kita. Kayaknya kayak kenapa sih kualitas pendidikan Indonesia itu belum merata? Salah satunya itu dapat kita lihat dari fasilitas yang ada di sekolah, ya nggak sih? Iya, real. Ya kan? Kayak sebagian besar aku lihat antara sekolah-sekolah lain itu fasilitasnya memang beda. Jadi kayak ada perkembangan gitu ya. Ada satu sekolah yang memang fasilitasnya terpenuhi, tapi ada satu lagi sekolah yang memang fasilitasnya masih kurang gitu kan. Fasilitas yang ada di sekolah itu jadi salah satu
kualitas pendidikan Indonesia itu kurang matang. Kayak meja. Aku tambahin. Saya fasilitas juga di sekolah itu pentingnya itu ada pelayanan. Soalnya kadang kita juga kayak dapat perlakuan tidak adil dari oknum, misalnya oknum-oknum. Nah, kita ada tempat ngadu gitu. Ada apa namanya? Ya tempat pelayanan untuk pengaduan di sekolah itu agar kita itu kalau belajar itu jadi nyaman, nggak ada rasa takut, cemas gitu. Kebetulan kita punya ya. Iya. Alhamdulillah kita punya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang mendukung untuk layanan tersebut. Makasih. Saksi. Oke. Bisa nih kita lanjut ya. Bisa. Siapa yang mau ngambil? Cika, ambil Cika. Tunggu dulu. Oke, aku lanjut ya. Oke. Aduh. Apa tuh? Oke, jadi pertanyaannya, apa dampaknya kalau anak-anak di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun? Wah. Garut di Eropa. Langsung disebut dong. Ya, kesalahan berpikir. Singkat padat menusuk. Langsung contoh nyata itu ya. Sebenarnya aku mau ngomonginnya dari segi dunia kerja dulu ya. Jadi ini pengalaman dari kakakku sendiri nih. Jadi kebetulan ya kakakku itu terpenuhi sih haknya 12 tahun belajar wajib di sekolah. Cuman dia tuh kan gak lanjut ke perguruan tinggi ya. Nah jadi menurut aku tuh segimana pendidikan kita itu bakal memengaruhi gimana kita bakal kerja nantinya gitu. Karena pasti orang-orang yang mau ngerekrut kita tuh bukan mikirin kayak segimana baiknya kita, bukan hanya segimana baiknya kita gitu, tapi kayak pendidikan kita tuh segimana. Maksudnya kita tuh orang terpelajar apa bukan gitu. Jadi bukan asal ngambil yang kayak benar-benar ketemu orang mau kerja nggak sama aku gitu. Kayak gitu. Kamu siapa? Dari aku gitu sih paling. Ada yang lain nggak? Tapi bener sih apa yang kata Fatur bilang tadi, karena kan kayak yang kita lihat sekarang nih ya, rata-rata buat dapat kerja itu kan harus punya ijazah SMA dulu kan? Iya, benar. Kalau memang kita mau sekolah atau memang tidak melanjutkan pendidikan selanjutnya setelah lulus SMP, itu bakalan susah ke kita ya juga buat cari kerja gitu, karena peluang kerja kita tuh akan lebih sedikit dibandingkan kalau misalkan kita udah punya pendidikan selama 12 tahun. Benar. Yang dimana kebanyakan dari perusahaan-perusahaan atau kayak lembaga-lembaga kayak gitu tuh nyari orang tuh yang memang udah punya ijazah SMA juga gitu. Iya. Jadi ya akan sulit untuk kita karir kita ke depannya juga gitu. Sebenarnya aku kagum banget sih sama pemerintah juga ya. Karena sebenarnya permasalahan ini tuh udah sedikit teratasi dengan adanya paket A, paket B, paket C itu Iya, itu beneran. Jadi karena menurut aku jadi ini pengalaman juga dari tetangga aku di mana dia tuh sebenarnya nggak terpenuhi gitu ya. Terus dengan paket-paket ini tuh dia tuh bisa mengejar gitu. Akhirnya sekarang dia kerja dan keluarganya sejahtera gitu kan. Yes. Salah satu regulasi yang keren banget. Hajat hidupnya terpenuhi. Ada pendapat lain? Paling aku mau nambahin terkait dampak lanjutan dari ini. Kalau nggak kepenuhi itu kemungkinan besar dampak paling besarnya itu ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bisa melambat. Karena kan otomatis nih kalau orang nggak dapat pendidikan yang layak, dia kerjanya nggak bakal bener dong. Dan kalau dia kerjanya nggak bener, otomatis dia dipecat dong. Nah kalau dipecat, pengangguran bakal makin banyak. Waduh. Aku nyambungin lagi nih. Kalau pengangguran makin banyak, nanti tingkat kriminalitas makin meningkat. Nah itulah dampak yang sangat serius dari kalau nggak nempuh pendidikan 12 tahun. Penting banget berarti Penting ya. banget gitu. Penting juga karena pendidikan tuh bisa mempengaruhi gimana sih kualitas dari sumber daya manusia dari negara itu sendiri. Iya. Gitu. Ya, Mempengaruhi pola pikir kita juga. ya betul. Jadi benar-benar Jangan anggap remeh pendidikan kayak apa penting ngapain sekolah gitu. ya. Jadi benar-benar Kacau, sekrusial itu ya. Jadi wah gila sih benar. Maksudnya kayak sampai pahlawan zaman dulu yang mereka tuh udah capek-capek perang, terus kayak udah capek-capek mengusir penjajah masih kepikiran mau menyejahterakan rakyatnya gitu jadi negara maju keren banget. Ada pendapat Respect. lain nggak? Ya mungkin ya tadi ya mungkin gara-gara pertumbuhan ekonomi itu ya kalau emang kita tuh pengen jadi negara yang maju ya harusnya kita mau gitu maksudnya nemu pendidikan yang benar gitu karena ya kalau pendidikannya aja udah hancur ya negara Indonesia juga ya nggak akan maju-maju di sini aja terus malah bisa aja malah jadi turun bukan jadi negara berkembang lagi malah jadi wah ke bawah gitu ya Ironis ya ke bawah jadinya. gitu ke bawah banget terus
yang itu yang tadi yang di pembuka undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kenapa itu ditulis gitu kalau emang nggak akan tercapai gitu. Iya benar banget. Jadi masa apa ya kayak cuman bohongan doang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus generasi emas emang yakin gitu bakal tercapai kalau pendidikannya juga ancur-ancuran gitu. Jadi generasi emas 2050. Generasi emas atau generasi cemas? Delay dikit. Itu juga ada Soekarno ngomong apa ya? Ya kalian tahu gak sih di Pustik Ajan kan ada Beri aku satu pemuda. Sepuluh gak sih? 10 orang 10 tua. orang tua. 10 orang tua. 1000 orang tua sama 10 orang pemuda itu. Oh, iya. Beri aku 1000 orang tua, maka Oh iya benar. akan kubangun negeri yang hebat. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan kugemparkan dunia. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Berpendidikan itu kayak krusial banget gitu. Iya. Kelas bung Dampaknya deh. gitu ya. Jadi makanya berpendidikan lah guys. Bener. Pendidikan itu penting guys. Jangan lupa sekolah, ngerjain tugas, jangan malas-malasan, rebahan terus. Oke. Sebelum aku Itu deskripsi kamu. Oh. Oh. Enggak. Buktinya ini tugas aku kerja. Ini kita Wes, lagi Iya, ini tugas kita. Bukti nyata. Yang belum ngambil siapa? Oke, Adin ambil. Watashi. Aku belum ngambil tapi aku udah bacain. Ya udah. Nah, kira-kira siapa yang seharusnya bertanggung jawab di ya, udah Ini mah benar. Ini mah tanpa mengumumkakan semua pendapat kita punya pikiran yang sama Udah gitu. Ya. tahu nggak sih siapa? Udah tahu. Ya udah. Ungkapan. Kita sebutin Inisial bareng-bareng ya. siapa? Sebutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Pemerintah. Ini bisa langsung kita skip ya, karena sebenarnya nggak bisa terlalu kita bahas, karena memang kewajibannya itu ya pemerintah lah, Ya. mau siapa lagi gitu. Masa kita mewajibkan diri kita sendiri untuk memenuhi ya sih, cuman kayak ya kan kita hidup di sebuah negara, bukan di hidup di antah berantah. Jadi kita Ada tergantung juga ya di regulasi yang kayak awal. Iya. Yang satu kayak yang dua. ya itu undang-undang dasar loh, undang-undang dasar. Jadi 1945. Oke, boleh lanjut. Siapa nih yang mau ngomongin? Sikat apa? Aku ngambil, Vino yang baca. Oh, Sikat. Boleh. Oke. Berat nih. Jadi, gimana cara kita mengatasi permasalahan dari wajib belajar 12 tahun ini? Wajib belajar 12 tahun. Atau nggak dari semua permasalahan yang kita sebutin tadi deh? boleh. tadi kejar paket. Ya. Sekejar paket. Sebenarnya itu salah satu bukan lebih ke mengatasi, Iya sih. tapi itu tuh menanggulangi ya. Karena kan itu tuh mereka udah terjadi nih, udah kelewat. Nah, sebenarnya aku tuh lebih penasaran dan aku tuh sekarang lagi mikir banget gimana cara kita tuh mencegah terjadinya putus sekolah yang gitu-gitu gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tuh berharap pemerintah juga bikin sebuah regulasi di mana biar anak-anak tuh mau sekolah. Jadi kan seperti ya permasalahan yang udah kita sebut tadi itu kebanyakan kan mulainya di usia mereka yang masih belia malah ya, lebih muda dari kita gitu. Tapi mereka tuh putus sekolah karena beberapa faktor gitu. Jadi gimana ya solusinya kira-kira? Kalau menurut aku sendiri nih, ini pandangan aja sih sebenarnya, harapan aku pemerintah bakal memperbaiki infrastrukturnya dulu. Bener. Karena kan otomatis dengan berkembangnya infrastruktur pendidikan juga bakal lanjut berkembang gitu loh. Dan kalau infrastruktur ini udah berkembang semuanya, walaupun sekolah belum merata di seluruh daerah, tapi sekolah ini bisa diubah dengan cara dia itu lewat online kayak dulu kita. Dulu pas Covid kan online tuh, iya kan? Dan mungkin emang kurang nyaman, tapi cukup efektif kan. Pada akhirnya juga siswa tetap dapat ilmunya, tetap paham materinya gitu. Gimana kalau Kenapa Adin? Jujur waktu jujur pas pandemi aku tidur. Interupsi. jujur pas pandemi aku jadi ini kamera buat ngezoom di bawahnya ini. Nah, ini adalah contoh dari anak-anak yang lebih mengutamakan kesenangannya sendiri ya. Jangan ditiru ya adik-adik. Contoh brain rot gak boleh ditiru sekali lagi. Nah, jadi sebenarnya Brandon gini aku pengen jadi ini efektif ya efektif. Efektif tuh bagi yang ya yang punya punya niat. niat, gak efektif tuh bagi yang ya udah asal hadir aja. Iya. Contohnya. Contoh nyata guys. Sebenarnya teman-teman Oh, ini yang menjadi guru tuh. konkret. sebenarnya aku Kacau. Kacau. sebenarnya kalau mau mengatasi gimana caranya biar pendidikan merata itu kan tadi udah dibilang ya infrastrukturnya merata. Cuman aku tuh sebenarnya pengen nambahin
menurut aku bakal lebih efektif bikin sekolah beneran daripada online, karena kalau online tuh malah bimbel bukan sekolah gitu. Nah. Menurut aku sendiri ya. Udah gitu online itu masih terkena rasinya, Iya. paket kauta gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya kamu bakal mengimplementasikan yang kamu bilang tadi di kota besar, it's okay. Cuman kalau misalnya di pesisir kan mereka belum punya internet, Oh iya, HP iya, juga iya. jarang. Jadi menurut aku kayak sebenarnya, oh iya aku juga pernah ngelihat ada orang yang disebar ke daerah-daerah yang kurang Iya, terjangkau pesisir. gitu ya. Ya dan itu sebenarnya aku KKM, dia kagum banget sih. Selain KKM juga ada sih kayak yang tenaga pendidik gitu loh. Iya ya, volunteer Kayak yang gitu disebut kan. awal itu Iya. Laskar Pelangi. Biasanya mereka itu, Contoh. nah itu tuh sebenarnya merupakan salah satu solusi juga. Sebenarnya kan itu nggak langsung dari pemerintah ya, biasanya dari universitas gitu kan. Tapi aku yakin pasti para mahasiswa itu kan kayak benar-benar berperan di pesisir itu. Di pesisir, kok pesisir? Di Terpencil. daerah yang kurang terjangkau gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau solusi dari aku tuh pengen nambahin yang Vino aja. Jadi kalau infrastruktur di daerah-daerah tersebut itu udah bagus, pasti akses ke tempat itu juga udah bagus. Nanti lama-lama juga akses pendidikannya bakal terbentuk kok gitu. Karena Benar, bisa benar, kita benar. lihat kalau kan kendalanya pembangunan itu kan pasti aksesnya ya. Apalagi yang desa-desanya tuh di dekat-dekat hutan gitu. Yang benar-benar kita tuh harus ngebaba dulu baru masuk gitu ya. Apa yang ngebaba bahasa Indonesianya? Membuka lahan. Membuka lahan. Menebang pohon. Menebang pohon. Ya, kayak gitu. Kacau. Sama sebenarnya buat anak-anak yang sebelumnya juga kan aku udah kagum banget gitu ya. Mereka tuh dapat beasiswa loh. Beasiswa juga jadi menurut aku tuh beasiswa tuh salah satu solusi juga. Kenapa? Karena kan beasiswa ini kayak ngasih pendidikan ke mereka tuh secara full tanpa mereka tuh harus mikirin kayak aduh bayar SPP besok gimana ya gitu. Nggak Kasih usah kesempatan mikirin gitu. Nah, cuman kendalanya itu saat ini tuh kadang-kadang ada beasiswa yang tercapainya tuh bukan ke sasaran yang tepat gitu. Kadang ada orang yang uangnya banyak tapi dapat beasiswa. Sebenarnya aku kurang ngeh sih karena Siapa ya? kurang gitu. Itu kalau beasiswa afirmasi ya, kalau beasiswa prestasi ya masih masuk akal. Nah, kalau prestasi masuk akal. Kalau afirmasi aduh guys, itu mengambil hak orang. Iya Nggak benar, boleh. parah. Gak boleh apa sih di Islam apa namanya? Apa mencuri? Mengambil hak orang, astagfirullah gitu. Memang membelasi ya boleh ya. Enggak, ada istilahnya tapi aku lupa. Ya makanya itulah ya. Ya dari aku kayak gitu sih. Ada pendapat lain enggak? Kalau aku mungkin lebih ke arah ngasih pemahaman dulu ya ke orang tuanya. Jadi orang tua tuh harus paham dulu gitu. Kalau pendidikan itu emang penting. Kan anak tuh ya bayangin atau kita masih kecil gitu, masih SD, gimana kita tuh memikir mau sekolah nggak kepikiran kayak gitu. Pasti kan orang tua yang nyuruh kamu harus sekolah gitu. Jadi karena anak itu masih nggak bisa milih, nggak bisa nentuin gitu tujuan hidupnya kemana, harusnya orang tuanya yang ngarahin. Iya, betul. Kalau orang tuanya punya pemahaman kayak pendidikan itu penting ya, pasti kan kita juga bakal sekolah. Benar-benar. Kan tadi tergantung lingkungan ya. Iya benar. Oke. Satu lagi, Apa tuh? kita juga tadi membahas tentang pekerjaan anak gak sih? Iya benar-benar. Ya belum tadi lupa. Iya, baru. Dampak atau faktor dari Kacau sih, kacau kurang sih. pendanaan pendidikan ini kan, karena apa ya, secara latar belakang mungkin mereka kurang dari faktor ekonomi juga dan mereka jadi pekerja anak ya kan. Nah, pekerja anak sendiri itu sebenarnya secara konotasinya banyak banget, kayak seperti yang kita tahu kalau misalkan di kota Bandung itu ada yang namanya forum komunikasi anak kota Bandung. Oh, iya, Dan benar. forum itu tuh berfungsi buat menerima aspirasi atau suara-suara dari anak-anak kota Bandung gitu, dan itu tuh jadi salah satu wadah yang bagus banget menurut aku buat menyampaikan aspirasi atau suara-suara anak-anak di kota Bandung ke pemerintah langsung gitu. Itu cuma di Bandung atau di seluruh Indonesia? Ada di Bandung kan tadi. Vokab. Sebenarnya bukan Vokab sih. Dia forum anak ya. Dia tuh di bawahnya departemen anak dan apa sih DP 3A. Ya itulah pokoknya. Itu ada dia khususnya sendiri tentang tentang perempuan dan anak ya. Nah, itu jadi benar-benar kayak hak anak juga terpenuhi gitu dari situ. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Ya setelah kita bahas panjang kali lebar kali tinggi yuk. Banget ya. Volume Udah, ya. udah. Ya. Volume. Kita membahas apa aja sih hari ini tuh? Sebenarnya secara singkat hari ini kita membahas tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi Betul. sebenarnya tuh pendidikan di Indonesia tuh udah merata apa belum sih? Gitu. Iya. Terus dari itu kita juga membahas tentang wajib pendidikan 12 tahun.
Terus Ada yang mau ditambahin nggak sama kalian? tadi pekerjaan sih. Apa tuh Ya. kerjaan lagi? Anak juga. Terus kalau menurut kita sendiri ternyata apa ya, pendidikan Indonesia tuh belum merata secara Sesignifikan itu ya. signifikan itu gitu. Jadi menurut kita hak antara hak dan kewajiban kita Belum seimbang. Bukan kita, mungkin lebih Iya, ke bukan anak-anak kita, yang iya, belum iya. ini ya. Anak-anak dari sektor Iya, karena kita alhamdulillah Iya. ditakdirkan oleh Allah Subhanahu oleh Tuhan yang Maha Esa agar kita tuh hak dan kewajibannya itu terpenuhi dengan seimbang gitu. Nah, oke. Jadi sebelum kita tutup, kita dari kelompok 1 kan udah capek-capek nih dari tadi kita diskusi cuma ngebahas ya. Kita pengen nanya nih ke penonton gitu. Ya, aku pengen nanti buat teman-teman yang nonton video ini untuk menjawab pertanyaan dari kita. Gitu ya. Apa tuh? Betul. Aku pengen ngasih satu aja deh pertanyaannya ya. Yang banyak-banyak dong kasihan. Iya, kasihan. yang banyak aja. Ya, jadi Eh. pertanyaannya itu menurut kalian kan masih ada nih stigma yang bilang kalau kayak anak-anak zaman sekarang malah yang bilang kayak buat apa sih sekolah, emang nanti waktu kerja aku bakal disuruh ngitung integral gitu kan. Iya, ada. bener. Nah, gitu Mending ya. beli kripto. Weh. Mendingan main kripto. Iya. Main judi gitu. Nah, jadi oke. Jadi setelah mendengar semua diskusi kita, kan pasti kalian lebih tercerahkan lagi ya tentang pendidikan dan hak kewajibannya sebagai siswa. Gitu. Lebih terbuka. Jadi aku pengen nanya ke teman-teman semua, tolong nanti dijawab, bakal kita pimpin juga nanti. Cuman tolong teman-teman dikritisi gitu, karena sebenarnya kita tuh harus berlatih untuk berpikir kritis gitu. Kita hidup gak bisa hahaha aja gitu. Bisa let it Ya, go gitu. kadang-kadang kita juga harus serius karena ini tuh demi masa depan bangsa kita gitu ya. Kita dari kelompok 1, apa kelompok 1 nih? Kita juga ada pesan buat kalian semua, kayak buat kalian yang udah mendapatkan hak dan kewajibannya, terus udah gitu udah bisa mengenyam pendidikan juga dengan baik, harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Syukuri ya. masih banyak anak-anak di luar sana yang belum dapat haknya dengan dengan sempurna Iya, gitu benar. ya. Masih banyak anak-anak yang di luar sana yang belum dapat fasilitas pendidikan yang emang mencukupi gitu kan. Jadi buat kalian yang memang udah dapat fasilitas pendidikan yang bisa memfasilitasi kalian di sekolah, jadi kalian harus terus bersyukur dan Dimanfaatkan. harus semangat sekolahnya. Jangan banyak keluh, Iya. jangan banyak keluh, tugas banyak gitu. Aku harus gimana? Jadi kerjain tugasnya. Ya, Ingat kata Bu Lela, syukuri, jalani, nikmati. Ya benar-benar. Kalau kalian Kewajiban kalian. ya, kalau kalian capek kalian boleh banget capek, kalian boleh banget marah karena Boleh kalian lelah ngeluh. banget. Cuman tolong mungkin lebih dikurangi gitu ya, karena itu kan menyebarkan energi negatif ya. Mungkin teman-temannya lagi semangat belajar kan kasihan gitu. Oke, jadi sebelum kita tutup, kata-kata terakhir dari kita adalah satu kalimat harapan untuk pendidikan di Indonesia. Gitu. Mulai dari Satu Ata kalimat. deh. Satu kalimat. Boleh. Satu kalimat deh. Harapan ya. Mau harapan diri sendiri juga boleh, karena kita merupakan warga Indonesia juga gitu ya. Aku harap di Indonesia pendidikannya semakin merata Amin. seperti yang tadi kita bahas ya. Habis itu semoga nanti 2045 jadi Indonesia emas. Gak ada lagi, Gak dimundur. gak ada lagi, ya benar, gak ada lagi yang namanya Garut negara Eropa. Terus, Gak ada yang bilang Indonesia, Malaysia, Bekasi. ya well, nggak ada lagi yang nggak ada lagi kayak mah kasus-kasus kayak kriminalitas gara-gara putus sekolah, terus nggak ada lagi yang namanya anak di bawah umur udah kerja terus putus sekolah, ya gitulah. Aku lanjutin aja sama kalian. Oke, Viro. Apa ya kalau dari aku, langsung aja ke pemerintah lah. Wih. Buat pemerintah ya, perbaiki, kembangkan, lakukan, udah itu aja. Yes. Simple aja aku mah. Ya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku lagi seneng banget sekarang harapannya. Iya, iya. Karena aku tuh jadi ceritanya gini guys, aku tuh sebenarnya merupakan salah satu siswa yang baru kali ini merasakan kurikulum merdeka gitu. Wow. Terus kayak ini mah sejujur-jujurnya dalam hati, dalam sukmaku, dalam jiwaku. Aku tuh kurang suka. Aku lebih prefer ke Kurtilas. Ya. Nah terus harapan aku sih pendidikan di Indonesia selanjutnya bakal lebih baik lagi ya.
Karena kan pasti ya aku tahu sih kalau negara kita belum sebagus itu dibandingkan negara yang lainnya. Cuman aku tuh pengen Indonesia juga jadi salah satu yang negaranya itu pendidikannya bagus gitu. Masa kayak aku punya banyak teman yang mereka tuh pintar-pintar banget. Terus mereka tuh selalu bilang kalau misalnya mereka itu pengen belajar ke luar negeri karena mereka belum merasa di Indonesia itu cukup untuk mereka gitu. Ya harapan aku gitu dong sih, Cika. Ya, aku harapannya semoga kita nih sebagai masyarakat dan juga pemerintah tuh bisa gerak bareng-bareng lah buat emang wujudin apa ya cita-cita kita bersama kan. Kita pengen Indonesia Emas 2045 ya, semoga itu benar-benar bisa tercapai kalau kita gerak bareng-bareng. Iya. Ya. Selain pemerintah, kitanya juga iya, gerak. Kitanya juga harus gerak. gitu. Sikat. Kita semua tenaga pendidikan, semua siswa, semua siswi dan semua yang mengurusi pendidikan ya harus orang tua bergerak juga. bersama. Bergerak Orang tua bersama-sama. juga Sikat. mendukung penuh mendukung. Adin? Kalau aku semoga gaji guru ditambah. Iya, tolong ya. Kalau gaji guru ditambah soalnya aku 2045 itu guru. Ya, kok jadi gitu? Harapannya besar ya. Harapannya besar. Terus juga apa ya? Aku tuh kan kayak agak takut ya kalau jadi guru soalnya anak-anak zaman sekarang tuh prinsip Manner. Mungkin Sikap ada yang isinya. beneran jadi victim, ada yang malah play victim. Optimum pride. Semoga orang tua mendidik dahulu anak-anaknya jadi ya. Dan mendidik dirinya sendiri. Ya, benar. Dan tolong Ini jadi parenting sih ya. Ya, benar. ya. Jadi parenting sih ya. Iya juga. Ini kuncinya. Apa harapannya lagi? Harapannya lagi ya. Semoga Indonesia pendidikannya bisa jadi Finlandia tapi nggak usah seperti kurikulum yang di Finlandia tadi itu penting. Kurikulum merdeka itu sebenarnya tiru Finlandia kan. Ya tapi jangan seabrek. Jadi ini kurtilas ujuk-ujuk merdeka. Yes. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Bertahap saja. Ya. Step by step, guys. Buru-buru. Ya kayak kita tuh tahu kalau kita mau sukses kita harus mengurangi jam tidur tapi nggak sampai jam 1 juga gitu ya. Iya gitu. Oke, silakan Anin sebagai kata-kata penutup. Apa ya? Aku harap semoga pendidikan Indonesia ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin. Begitu juga gak cuma peran dari pemerintah aja yang penting, tapi peran kita sebagai warga negara Indonesia juga itu penting gitu. Terus juga kita, bahkan kita sebagai pelajar pun yang masih mengenyam pendidikan tuh benar-benar punya peran yang penting juga gitu. Apalagi kita para pelajar yang memang udah dapat fasilitas dari pemerintah gitu-gitu terus bisa merasakan fasilitasnya dengan baik, ya kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut dan bisa menjaga hal tersebut gitu. Jadi gak cuma dari peran pemerintah aja yang penting, tapi ya kita juga punya peran yang penting juga buat menjaga kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia juga. Nah, jadi aku sebagai host mau berterima kasih ke kalian semua. Ya, berterima kasih kepada diriku sendiri. Dan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton Ya, podcast kita terima ini. kasih. Makasih juga teman-teman yang sudah ini ya. Ada di belakang layar guys, semua teman-teman. Ada banyak teman-teman kita, Iya, guys. itu. Ada Adin, ada Faro. Gak usah disebutin. Ya, jadi aku juga mau mewakili kelompok aku, mau mohon maaf atas semua salah kata karena kita tuh bukan dokter ahli pendidikan. Iya. Kita juga siswa masih belajar. Nanti kalau misalnya ada kesalahan atau ada apa boleh dikoreksi. Jadi kita dari kelompok 1, kelompok apa? Sigma. Sigma itu singkatan guys. Sigma itu singkatan dari siswa gemakan wawasan. Jadi dengan nama itu kita berharap teman-teman semua wawasannya bertambah gitu ya, terbuka jadi open minded tapi nggak kayak di Amerika open minded. Beda. Kejauhan. Ya, dan kita tunggu jawaban kalian atas pertanyaan yang kita ajuin tadi. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 1, 2, 3, close the door. Yes.